Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosa Indika, NPM C1C018155. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pendapatan kontrak konstruksi. Nah, pendapatan kontrak konstruksi ini diatur dalam PSAK nomor 34. Pendapatan kontrak konstruksi ini memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama yaitu kontrak konstruksi dapat untuk aset tunggal atau berkaitan dengan sejumlah aset. Yang kedua yaitu kontrak konstruksi meliputi yang pertama kontrak konstruksi aset, misalnya yaitu pelayanan jasa untuk manajer proyek dan arsitek. Yang selanjutnya yaitu kontrak konstruksi untuk menghancurkan atau restorasi aset dan restorasi lingkungan setelah penghancuran aset. Yang ketiga yaitu kontrak dapat terbentuk melalui dua hal, yaitu kontrak harga tetap dan kontrak biaya lebih. Nah, untuk pendapatan kontrak itu terdiri dari dua. Yang pertama yaitu nilai pendapatan sejumlah yang disetujui oleh dalam kontrak. Yang kedua yaitu penyimpangan dalam pekerjaan kontrak, klaim dan pembayaran insentif, yaitu meliputi penghasilan pendapatan dan dapat diukur secara handal. Nah, untuk penyimpanan kontrak konstruksi ini sendiri yaitu meliputi penyimpangan. Nah, penyimpangan suatu instruksi yang dapat diberikan pelanggan mengenai perubahan dalam lingkup pekerjaan yang akan dilaksanakan berdasarkan kontrak. Selanjutnya yaitu yang kedua yaitu penyimpangan yang dimaksud dalam pendapatan kontrak jika kemungkinan besar pelanggan akan menyetujui penyimpangan dan jumlah pendapatan yang timbul dari penyimpangan tersebut. Penyimpangan yang dimaksud selanjutnya yaitu jumlah pendapatan dapat diukur secara handal. Nah, untuk mengklaim pendapatan konstruksi ini yaitu dengan cara yang pertama yaitu mengklaim jumlah yang diminta oleh kontraktor kepada pelanggan atau pihak lain sebagai penggantian untuk biaya-biaya yang tidak termasuk dalam nilai kontrak. Selanjutnya untuk mengklaimnya yaitu dengan mengukur pendapatan dari klaim mengandung ketidakpastian dan tergantung pada hasil negosiasi. Yang selanjutnya itu untuk mengklaimnya yaitu yang dimaksudkan ke dalam pendapatan kontrak jika yang pertama yaitu negosiasi telah mencapai nilai akhir. Nah, sehingga kemungkinan besar pelanggan akan menerima klaim tersebut. Yang kedua yaitu nilai klaim yang kemungkinan besar akan disetujui oleh pelanggan. Nah, ini dapat diukur secara handal. Untuk pembayaran insentifnya sendiri yaitu dengan cara yang pertama jumlah tambahan yang dibayar kepada kontraktor apabila standar pelaksanaan yang telah ditentukan telah terpenuhi atau meliputi, misalnya bisa kita lihat yaitu pembayaran karena penyelesaian yang lebih awal dari suatu kontrak. Yang kedua yaitu pembayaran insentif dimasukkan dalam pendapatan kontrak jika kontrak tersebut cukup aman sehingga kemungkinan besar pelanggan memenuhi atau melampaui standar pelaksanaan. Berikutnya yaitu pembayaran insentif dimasukkan dalam pendapatan kontrak jika
jumlah pembayaran insentif dapat diukur secara handal. Nah, untuk pengukuran pendapatan dan beban kontrak ini sendiri bisa dilakukan jika hasil kontrak konstruksi dapat diestimasikan secara andal. Maka pendapatan kontrak dan biaya kontrak yang berhubungan dengan kontrak konstruksi diakui sebagai pendapatan dan beban dengan memperhatikan tahap penyelesaian aktivitas suatu kontrak pada pada periode pendapatan. Untuk selanjutnya yaitu untuk mengukur pendapatan dan beban kontrak bisa dilakukan dengan menafsirkan rugi pada kontrak konstruksi tersebut segera diakui sebagai beban bisa diakui sebagai beban sesuai dengan yang telah ditentukan. Nah, selanjutnya yaitu pendapatan konstruksi yang diatur dalam PSAK nomor 34. Nah, pendapatan konstruksi yang diatur dalam PSAK nomor 34 ini memiliki dua metode akuntansi untuk kontrak konstruksi jangka panjang. Yang pertama yaitu metode persentase penyelesaian. Nah, dalam metode persentase penyelesaian ini terdapat pendapatan kontrak diakui sebagai pendapatan dalam laba rugi dalam periode akuntansi di mana pekerjaan dilakukan. Nah, selanjutnya pendapatan kontrak dalam metode persentase penyelesaian biaya kontrak biasanya diakui dengan beban dalam laba rugi pada periode akuntansi di mana pekerjaan yang berhubungan dilakukan. Nah, untuk metode yang kedua yaitu metode kontrak selesai atau pendapatan diakui. Nah, untuk metode yang kedua ini dasar pemikiran penggunaan metode persentase penyelesaian dilakukan dengan pembelian dan penjualan memiliki hak yang dilaksanakan. Nah, selanjutnya dasar pemikiran penggunaan persentase penyelesaian itu bisa dilakukan dengan pembeli memiliki hak secara hukum dan secara hukum untuk meminta kinerja spesifik di dalam kontrak. Nah, untuk yang ketiga, dasar pemikiran menggunakan metode persentase penyelesaian dapat dilakukan dengan penjual memiliki hak untuk meminta pembayaran atas kemajuan kontrak untuk memberikan bukti kepemilikan pembeli. Dan yang terakhir yaitu entitas harus mengakui pendapatan sesuai dengan kemajuan pekerjaan tersebut. Nah, di dalam pendapatan konstruksi ini memiliki metode persentase penyelesaiannya. Untuk metode persentase penyelesaiannya dapat dilihat dengan jumlah pendapatan kontrak dapat diukur dengan handal. Nah, yang selanjutnya dapat dilihat melalui adanya kemungkinan manfaat ekonomis terkait kontrak masuk ke perusahaan. Yang ketiga yaitu untuk melihat metode penyelesaiannya yaitu biaya kontrak sampai selesai dan tingkat penyelesaiannya pada akhir periode pelaporan dapat diukur dengan handal. Dan yang terakhir yaitu biaya kontrak yang berasal dari kontrak dapat diidentifikasikan dan diukur dengan handal. Mungkin itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan terkait dengan pendapatan kontrak konstruksi yang diatur dalam PSAK nomor 34. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.